Nama saya Rizky Amelia Haryanti, NBI 12121000109. Di sini saya akan mereview materi bab 6, yaitu instrumen manajemen hubungan bisnis. Dalam dunia bisnis, kita sering mendengar istilah the customer is king, yaitu pembeli adalah raja. Jadi apa sih maksudnya pembeli adalah raja? Artinya pembeli atau pelanggan itu mendapatkan prioritas dan perlakuan khusus dari penjual. Secara sederhananya, pihak penjual harus bisa memberikan produk dan juga pelayanan terbaik mereka kepada para pembeli. Jadi tujuannya itu supaya pembeli tersebut itu puas dan juga kembali lagi untuk penjualan selanjutnya. Ada 4 instrumental aspek pemasaran, yaitu yang pertama adalah produk, yang kedua distribusi, ketiga komunikasi, dan juga kebijakan harga, sehingga menyajikan dan mendiskusikan pendekatan untuk menghasilkan dan mempertahankan nilai pelanggan. Dalam bab ini juga menjelaskan 3 pendekatan dalam nilai pelanggan. Yang pertama adalah peningkatan produk inti. Produk inti itu adalah produk unggulan atau produk utama bagi seorang penjual. Kemudian yang kedua adalah peningkatan pengadaan dan proses interaksi, dan yang terakhir adalah peningkatan operasi pelanggan. Selanjutnya ada instrumen kebijakan produk. Yang pertama adalah dari pemasok produk ke pemasok solusi. Yang kedua adalah kustomisasi layanan atau produk dan integrasi pelanggan. Apa sih yang dimaksud dengan kustomisasi? Yaitu para penjual melakukan upaya untuk menyesuaikan produk dengan keinginan konsumen yang berupa layanan atau sebuah produk. Kemudian yang ketiga ada penjualan silang atau cross-selling, yaitu hal yang dilakukan untuk mendorong konsumen membeli produk tambahan yang memang masih relevan dengan apa yang dibelinya. Dan yang terakhir adalah layanan terkait produk. Selanjutnya layanan terkait produk. Jadi selain mempertahankan standar kualitas layanan minimum, penting juga bagi pemasok untuk membebankan biaya kepada pelanggan. Untuk layanan terkait produk, diantaranya yang pertama adalah layanan purna jual, yang artinya adalah pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen yang memiliki keluhan atau klaim setelah kegiatan jual beli berakhir. Kemudian yang kedua adalah pelatihan pelanggan, yang ketiga ada konsultasi peningkatan proses dan kualitas, dan yang terakhir adalah konsep pengguna utama dan dukungan inovasi. Ada juga instrumen kebijakan distribusi. Instrumen ini dimaksudkan untuk menciptakan manfaat pelanggan yang memotivasi pelanggan untuk tetap menjalin hubungan bisnis. Oleh karena itu, kedua instrumen yang diperkenalkan di sini adalah yang pertama fokus pada respon konsumen yang efisien, dan yang kedua adalah pengiriman tepat waktu. Instrumen kebijakan komunikasi. Jadi instrumen kebijakan komunikasi ini berfokus pada pengendalian persepsi pelanggan terhadap manfaatnya. Ada 3 konsep dan contoh dukungan komunikatif dalam hubungan bisnis. Yang pertama adalah manajemen pengaduan, yang kedua memperkuat hubungan pribadi antara pemasok dan personel pelanggan, dan yang ketiga adalah kerjasama dengan grup pengguna. Dan yang terakhir adalah instrumen kebijakan penetapan harga. Bagaimana sih kebijakan penetapan harga ini mempromosikan loyalitas pelanggan? Jadi dalam ekonomi mikro klasik, harga suatu barang itu merupakan satu-satunya kriteria dalam keputusan membeli atau tidak membeli bagi pelanggan. Artinya adalah kepentingan pembeli dan kepentingan penjual itu justru bertolak belakang.